Hello, my beloved student. How are you? I hope all of you and your families in healthy. We thankful to God for His protection in our life until this time. We pray for the word of the Lord, God's possible for the situation to be stable. Especially pray for our government, our president, is wisely overcome the problems of the people and the people who lost the job of getting help them. Pray for medical law. The Lord is able to protect them in taking care for the patient, especially for my student at home. Stay at home, stay healthy, keep clean, keep spirit, and keep strong. And now we are going to start our lesson thematic tema I, kekayaan negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1. And the learning goals we have today is the first is dari kegiatan mengamati atau melihat video, anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi dan manfaatnya. Dan kedua, dari kegiatan melihat video nanti, anak-anak dapat mengenal lingkungan alam dan manfaatnya. Dan yang ketiga, dari membaca, nanti di textbook ada bacaan, anak-anak dapat membuat peta pikiran tentang pembangkit listrik. Dan yang terakhir, anak-anak dapat melakukan wawancara tentang kekayaan hayati di lingkungan sekitar. Ini nanti anak-anak boleh lakukan wawancaranya bersama dengan orang tua atau anggota keluarga di rumah. Pertamina Geoenergi Kamojang Garut Jawa Barat memiliki 92 sumur sumber panas bumi. Dari jumlah itu, 66 sumur diolah dari uap yang dihasilkan dari panas bumi menjadi energi listrik. Tahun 1983, Indonesia Power membuat pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Unit 1 dengan kapasitas 30 MW. Tahun 1987, Indonesia Power menambah unit 2 dan 3, masing-masing 55 MW. Indonesia Power yang membeli uap dari Pertamina Geothermal Energi total memproduksi 140 MW. Tahun 2008, Pertamina Geothermal Energi membuat unit 4 dengan kapasitas 60 MW. Dan tahun 2015, unit 5 kapasitas 35 MW. Saat ini Pertamina Geothermal Energi Kamojang menghasilkan 235 MW yang dijual kepada PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik Jawa, Madura, dan Bali. Proses terjadinya listrik berawal dari uap sumur dengan kedalaman 1.000 hingga 3.000 meter dialirkan melalui pipa. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin dan disambungkan ke generator sehingga menjadi energi listrik. Kalau bisa kita ilustrasikan, sumur geotermal ini seperti kita mendidihkan air di dalam ceret. Jadi si kompornya ini sebagai magma dari bawah perut bumi, kemudian reservoirnya sendiri sebagai kita analogikan sebagai ceret. Nah, di dalamnya air yang terkandung di reservoir. Tapi tidak berarti di dalam itu kosong ya, seperti teko. Sebenarnya reservoir geotermal terdiri dari batuan yang sangat keras, tapi di situ ada fracture atau rekahan-rekahan. Itu sebagai tempat untuk mengalirnya uap pada saat kita buat bor. Sumur itu PLTP merupakan energi terbarukan karena sepanjang bisa mengelola reservoir dengan baik, panas tidak akan habis. Caranya dengan reinjeksi yang baik, yaitu kondensat dimasukkan ke reservoir. Selain itu, PLTP juga ramah lingkungan. Ya sebenarnya kalau dibanding dengan pembangkit-pembangkit yang menggunakan bahan bakar, misalkan dengan diesel ataupun batu bara, tentunya ini lebih rendah ya tingkat emisinya, karena intinya ya uap air lah, hanya memang ada kandungan-kandungan gas yang terikut, tapi itu masih di bawah ambang batas. Warga yang tinggal di kawasan PLTP juga aman dari pencemaran udara. Mereka hanya sesekali terganggu akibat pencemaran suara yang ditimbulkan dari desis saat pembuangan uap. Kalau keluhan sih menurut saya ada ya. Apa itu? Contohnya kayak itu pembuangan kan suka bising gitu kan. Oh, pembuangan. Iya gitu contohnya. Tapi itu ganggu kesehatan nggak?
Kalau kesehatan sih enggak, cuman ya kalau lagi pas istirahat kan kayak malam berisik gitu itu. Iya. Indonesia memiliki potensi energi listrik panas bumi 29.000 megawatt. Saat ini baru digunakan 1.600 megawatt atau baru 5%. Masih ada 95% yang belum dimanfaatkan. Robi Sofwan Amin, Garut.
students, we have finished our lesson today. Now it's time to do assessment. Let's practice page 8. Do assessment. Let's practice page 8 on your notebook. Only answer. Okay? Remember the student. Do the assessment. Let's practice page 8 on the notebook. Only answer send to teacher. Before you sleep, send to teacher. Just let's practice page 8. Only answer. Okay, don't forget, give your name, give the page, textbook, and send to teacher. Okay, I hope all the students understand our lesson today. Stay at home, stay healthy, keep clean, keep spirit, keep strong, and don't forget, pray to God. Okay? Bye-bye. See you next time.